Halo, sahabat kesadaran semua. Selamat pagi, siang, atau malam dimanapun Anda berada. Senang sekali. Saya, Tiwi, bisa hadir kembali untuk menemani waktu luang Anda semua. Dan hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi kita, karena kita memulai program terbaru yang sudah lama dinantikan, Podcast Kesadaran Awal Bulan. Kenapa awal bulan? Ya, karena kita sadar, awal bulan seringkali jadi momen yang sangat sibuk, sangat berisik di kepala kita. Kita butuh jangkar agar tidak hanyut dalam kesibukan itu. Dan untuk itulah podcast ini ada. Oke, hari ini Tiwi nggak sendirian. Di sebelah saya sudah duduk tenang. Sosok yang auranya itu adem banget kalau dilihat. Ada Coach Ridwan, pakar kesadaran kita semua. Matur nuwun ya Coach, sudah berkenan hadir di Gubuk Tiwi yang sederhana ini. Pripun kabarnya Coach? Alhamdulillah, kabar baik. Damai sekali Kak Tiwi. Terima kasih sudah menciptakan ruang yang sejuk ini. Saya merasa sangat bahagia bisa mengawali bulan ini bersama Kak Tiwi dan semua sahabat yang sedang mendengarkan. Wah, nggih. Lah ini Coach, Tiwi mau langsung to the point saja biar nggak kelamaan basa-basinya. Tadi Tiwi sebut soal sadar, tapi lah kok banyak yang bingung Coach. Teman-teman Tiwi kalau ditanya, sadar itu apa? Jawabnya, lah ya ini saya sadar Tiwi, bisa dengerin kamu ngomong, bisa ngerasain wedang jahe ini panas. Nah, sebenarnya konsep sadar yang mau kita bahas di podcast ini itu bedanya apa sih? Sama sekedar nggak pingsan? Kenapa kok sampai harus dipelajari segala? Pertanyaan yang sangat bagus Kak Tiwi. Emang benar, secara medis kita melek, tapi secara batin, kebanyakan dari kita itu sebenarnya sedang absen dari hidupnya sendiri. Saya sering menyebutnya kondisi autopilot. Loh, autopilot itu kayak pesawat yang jalan sendiri itu ya, Coach? Kok bisa? Gih, persis seperti itu. Pernah ndak Kak Tiwi nyetir atau naik motor, just tahu-tahu sudah sampai saja di lokasi. Tapi kalau ditanya tadi di jalan lewat mana, lihat apa saja, Kak Tiwi nggak ingat. Rasanya kayak blank. Oh alah, langgeh, sering banget itu, Coach. Malah kadang pas sudah sampai rumah, Tiwi mikir, tadi di perempatan lampu merah saya berhenti nggak ya? Saking asiknya ngelamun atau mikirin belanjaan yang kurang. Nah, itulah contoh nyata saat fisik kita sadar, tapi diri sejati kita sedang tidur. Saat itu, hidup Kak Tiwi sedang disetir oleh program bawah sadar yang isinya hanya kecemasan masa lalu atau ketakutan masa depan. Belajar kesadaran itu adalah cara kita untuk bangun dari tidur panjang itu, biar kita kembali ke kursi kemudi. Karena kalau mobil kehidupan kita dibiarkan jalan sendiri tanpa sopir, ya jangan kaget kalau sering nabrak masalah yang itu-itu saja. Jadi kita ini kayak robot yang punya program otomatis gitu ya, Coach? Wah, kalau dipikir-pikir kok rada ngeri ya, kalau hidup kita ternyata cuma disetir sama ketakutan-ketakutan kita sendiri. Nggih Kak Tiwi, dan itulah kenapa diskusi kita hari ini akan sangat panjang. Karena kita tidak cuma mau bahas soal bangun, tapi kita mau lihat ada di level mana kesadaran kita saat ini. Apakah kita masih di zona yang melelahkan, atau sudah di zona keajaiban? Zona keajaiban ya, Coach. Wah, dengar istilahnya saja kok rasanya sudah pengen cepet-cepet ke sana ya. Tapi nyeten, Coach, sebelum kita sampai ke zona yang enak-enak itu, tadi Coach sempat bilang kalau kita perlu tahu level kita ada di mana. Emangnya kesadaran itu ada tingkatannya ya, Coach? Kayak sekolah gitu, ada SD, SMP, sampai kuliah, atau gimana itu pembagiannya? Nggih Kak Tiwi, kurang lebih seperti itu analoginya. Dalam studi yang dikembangkan oleh Dr. David Hawkins, ternyata setiap manusia itu memancarkan vibrasi atau tingkatan kesadaran yang berbeda-beda. Dan tingkatan inilah yang menentukan kualitas hidup kita. Secara garis besar, kita bisa bagi jadi dua kelompok besar dulu Kak Tiwi. Ada yang namanya kesadaran manusia, dan yang lebih tinggi lagi namanya kesadaran spiritual. Oh alah, ada bedanya ya antara kesadaran manusia sama spiritual? Tiwi kirain kalau sudah jadi manusia ya otomatis sadar secara manusiawi saja. Terus bedanya di mana itu, Coach? Bedanya ada di bahan bakarnya, Kak Tiwi. Di level kesadaran manusia, kita itu masih sangat didominasi oleh pikiran, perasaan, dan ego. Kita masih merasa kalau diri kita ini, ya tubuh ini saja.
Nah, level ini dibagi dua lagi, Kak Tiwi. Ada yang namanya zona force dan ada yang namanya zona power. Wah, force sama power. Kalau diartikan kan sama-sama kekuatan di coach. Tapi kok dibedain? Lah, itu yang bikin Tiwi penasaran. Bedanya force sama power itu di sebelah mana? Nah, ini poin yang sangat penting untuk disimak. Zona force itu adalah level kesadaran yang bahan bakarnya ego. Di sini, hidup itu rasanya seperti perjuangan yang sangat melelahkan. Kita harus memaksa, harus kerja keras sebagai kuda, penuh drama, dan seringkali kita merasa dunia ini tidak adil. Sedangkan zona power, bahan bakarnya bukan lagi ego, tapi nalar atau intelektual. Di sini orang sudah mulai menggunakan logika yang sehat, mulai kreatif, dan mulai bisa mengendalikan hidupnya dengan lebih tenang. Oh alah, Tiwi mulai nangkep nih coach. Berarti kalau orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit merasa jadi korban, atau hidupnya kok isinya masalah terus nggak rampung-rampung, itu tandanya mereka masih nyangkut di zona force, nggih? Tepat sekali, Kak Tiwi. Nanti di bagian selanjutnya, kita akan bedah lebih dalam. Kenapa kok di zona force itu rasanya berat banget? Dan kenapa kok banyak orang yang betah menderita di sana tanpa sadar? Wah, makin menarik ini coach. Tadi coach bilang kalau di zona force itu bahan bakarnya ego. Dan rasanya itu moyong, melelahkan. Jujur nih coach, Tiwi sering dengar curhatan teman-teman. Ada yang bilang, Tiwi, aku ki wes kerjo mati-matian, wes jungkir balik, tapi lah kok rezeki ini segini-segini aja. Malah utang nambah, hati nggak tenang. Nah, apakah itu salah satu contoh nyata orang yang lagi nyangkut di zona force coach? Nggih, Kak Tiwi, itu contoh yang sangat klasik. Di zona force, vibrasi kita itu ada di level-level bawah, seperti guilt, rasa bersalah, apati, putus asa, fear, ketakutan, sampai anger, kemarahan. Bayangkan sebuah mobil yang bannya bocor, tapi mesinnya dipaksa lari 100 kilo sejam. Panas kan? Capek. Nah, orang di zona ini, pola hidupnya itu penuh beban. Mereka merasa dunia ini kejam, mereka merasa jadi korban keadaan, atau sebaliknya, mereka jadi sangat ambisius tapi sikut sana-sini karena takut kalah. Oh alah, jadi kayak orang yang lari di atas treadmill ya coach. Capek luar biasa, keringetan, tapi sebenarnya nggak pindah kemana-mana. Cuma di situ-situ saja muternya. Persis, Kak Tiwi. Dan yang paling berbahaya, orang di zona force ini sulit sekali bertumbuh. Kenapa? Karena energi mereka habis hanya untuk bertahan hidup dan mengatasi drama-drama emosinya sendiri. Contoh kasusnya begini. Ada orang yang ingin sukses bisnis, tapi dasarnya adalah rasa dendam ingin membuktikan ke orang lain kalau dia bisa. Nah, dendam itu force. Biarpun dia sukses secara materi, hatinya akan selalu haus, selalu gelisah, dan biasanya kesehatannya akan tumbang karena stres yang menumpuk di bawah sadar. Ngebuk batin kalau dengar itu. Berarti meskipun kelihatan sukses di luar, kalau dalamnya masih pakai force, itu tetap saja bukan kesadaran yang tinggi ya. G. Di level ini, kita itu diperbudak oleh emosi kita sendiri. Kita tidak punya kendali. Ibaratnya kalau ada orang nyenggol dikit, kita langsung meledak. Kalau ada masalah dikit, kita langsung depresi. Kita benar-benar rapuh karena tidak punya jangkar di dalam diri. Wah, langgih niku coach masalahnya. Terus kalau kita sudah sadar, wah tuh jebul aku ki di zona force. Apa kita bisa langsung pindah gitu saja coach? Apa ada pintu daruratnya buat keluar dari situ? Ada, Kak Tiwi. Dan pintunya itu bukan lewat kerja lebih keras lagi, tapi justru lewat sesuatu yang sering dianggap sepele oleh banyak orang. Nanti kita bahas di bagian selanjutnya, tentang bagaimana jembatan untuk pindah ke zona power. Coach, Tiwi tadi kepikiran terus soal pintu darurat keluar dari zona force. Soalnya, kalau dipikir-pikir, hidup di zona force itu rasanya kayak bawa ransel isi batu ya. Berat banget. Nah, coach tadi bilang caranya bukan dengan kerja lebih keras, tapi lewat sesuatu yang sepele. Apa itu coach? Apa kita harus bertapa atau gimana ini biar bisa pindah ke zona power? Mboten perlu bertopo ke gunung, Dak Tiwi. Jembatan utamanya itu adalah detox emosi. Bayangkan diri kita ini seperti sebuah gelas. Kalau di dalam gelas itu sudah penuh dengan air kotor, isi rasa marah, dendam, rasa bersalah, dan trauma masa lalu, ya kita mau tuang air jernih,
atau ide kreatif atau rezeki sebanyak apapun, airnya bakal tumpah atau ikut jadi kotor, Kak Tiwi. Oh alah, jadi percuma ya coach, kita belajar ilmu bisnis atau manajemen kalau gelas batin kita masih penuh sampah emosi. Geh, leres. Makanya, sebelum kita bisa naik ke zona power, kita harus berani melakukan rilis atau melepas sampah-sampah itu dulu. Tekniknya banyak. Bisa dengan journaling, deep breathing, atau yang paling sederhana adalah dengan teknik mengamati rasa. Mengamati rasa, pripon itu coach? Gimana cara ngamatinnya biar nggak kebawa suasana emosi negatif? Nah, itulah kuncinya. Saat rasa itu muncul, jangan dilawan, jangan ditolak, tapi juga jangan diikuti. Cukup disadari saja. Oh, ini ada rasa marah di dadaku. Rasakan saja sensasinya di tubuh tanpa perlu dikasih cerita atau alasan. Begitu kita berani mengamati tanpa menghakimi, perlahan-lahan energi emosi yang tadinya padat itu akan menguap sendiri, Kak Tiwi. Rasanya seperti baru saja membuang beban berkilo-kilo dari pundak. Plong, damai, dan tiba-tiba kita merasa punya energi lagi. Wah, jadi kayak kita lagi unboxing paket sampah ya coach? Dibuang satu-satu biar ruangannya longgar lagi. Berarti kalau sudah plong itu, otomatis kita sudah mulai masuk ke zona power nggih? G. Begitu sampai emosinya berkurang, frekuensi kita naik. Kita tidak lagi digerakkan oleh rasa takut di zona force, tapi mulai digerakkan oleh kejernihan pikir dan keberanian. Disitulah pintu zona power terbuka lebar untuk kita. Wah, setelah dengar soal detox emosi tadi, rasanya batin Tiwi kok ikutan adem nggih coach? Berarti kalau gelas batin kita sudah mulai bening, kita masuk ke zona power. Nah, coach, Tiwi pengen tahu lebih detail. Orang yang sudah di zona power itu, kalau kesehariannya gimana sih? Apa mereka jadi kayak robot yang super pintar atau gimana? Terus, bedanya sama orang yang cuma modal semangat membara itu apa, coach? Pertanyaan yang sangat menarik, Kak Tiwi. Bedanya sangat jauh. Kalau di zona force itu kita digerakkan oleh nafsu atau ego. Di zona power, kita digerakkan oleh nalar atau intelektual yang jernih. Orang di zona power itu tidak lagi terburu-buru. Mereka punya kemampuan untuk melihat masalah bukan sebagai beban, tapi sebagai teka-teki yang seru untuk diselesaikan. Logikanya jalan, kreativitasnya mengalir, dan yang paling penting, mereka punya kendali diri yang kuat. Oh alah, jadi mereka itu lebih tenang ya, coach? Gak gampang sepaneng atau stres kalau ada masalah? Gih, Kak Tiwi. Contoh nyatanya begini. Kalau orang di zona force jualan, dia bakal maksa-maksa orang buat beli karena dia takut gak dapat uang. Hasilnya apa? Orang malah lari karena ngerasa risih. Tapi orang di zona power, dia berpikir, apa yang sebenarnya dibutuhkan pelanggan saya? Bagaimana saya bisa memberi manfaat lebih? Dia tenang, dia kreatif, dan hasilnya rezeki justru datang lebih mudah karena vibrasinya adalah vibrasi solusi, bukan vibrasi butuh. Leres nih, coach. Pantesan ya, ada orang yang kelihatannya kerjanya santai, nggak kayak dikejar setan, tapi laku usahanya malah maju pesat. Ternyata karena dia mainnya di level power ya, coach, bukan maksa pakai tenaga otot saja. Tepat sekali. Di level power ini, kita sudah mulai bertumbuh. Kita mulai rajin belajar, mulai bisa menerima saran orang lain, dan mulai berani mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita nggak lagi nyalahin pemerintah, nyalahin mertua, atau nyalahin nasib. Nggih, nggih, nggih. Jadi benar-benar berdaya nggih, coach. Nggak kayak daun kering yang ditiup angin ke sana kemari. Tapi coach, lah ini TV penasaran lagi. Kalau zona power itu sudah bagus banget karena pakai nalar dan logika, apa masih ada yang lebih tinggi lagi? Soalnya tadi coach sempat singgung soal kesadaran spiritual. Emang ada yang lebih tinggi dari sekedar jadi orang pintar dan sukses secara logikanya, coach? Oh ada, Kak Tiwi. Dan di sanalah puncak keindahan hidup yang sesungguhnya, di mana nalar kita sudah tidak lagi sanggup menjelaskan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Nanti kita akan bedah apa itu level spiritual yang melampaui pikiran dan perasaan manusia. Wah, dengar soal zona power tadi aja sudah bikin Tiwi ngerasa, wah ini nih yang aku butuhin. Tapi lah kok ternyata masih ada langit di atas langit nih, coach.
Tadi coach bilang kalau kesadaran spiritual itu sudah melampaui pikiran, perasaan, sama tubuh. Lah terus, kalau nggak pakai pikiran, kita sadarnya pakai apa coach? Apa kita jadi kayak benda mati atau gimana? Pripun iku penjelasannya? Mboten Kak Tili, mboten jadi benda mati. Justru disinilah kita benar-benar hidup. Begini Kak Tili, di zona power kita memang sudah hebat karena pakai nalar. Tapi nalar itu ada batasnya. Nalar itu sifatnya masih membanding-bandingkan, masih menghitung untung rugi, dan masih merasa saya yang melakukan semuanya. Nah, di level spiritual, kita mulai menyadari bahwa ada kekuatan besar di balik hidup ini. Kita mulai melampaui identitas diri kita yang cuma sekedar nama, jabatan, atau raga ini. Kita mulai terhubung dengan Sang Pencipta secara langsung. Di sini kita bukan lagi berpikir tentang kebenaran, tapi kita mengalami kebenaran itu sendiri. Oalah, jadi kalau di level manusia, itu kita masih merasa aku yang hebat. Tapi kalau di level spiritual, itu kita sudah berserah total nggih, Coach? Laras pisan Kak Tiwi. Itulah bedanya memahami dengan mengalami. Orang bisa saja baca ratusan buku tentang spiritual, hafal dalilnya, pintar debatnya. Itu namanya baru memahami di level pikiran alias zona power. Tapi orang yang mengalami, dia mungkin tidak banyak bicara, tapi batinnya tenang, batinnya stabil, dan hidupnya penuh dengan kemudahan yang gak masuk akal secara logika. Tiwi mulai nangkep. Kayak kita baca resep masakan sama benar-benar ngerasain masakannya ya, Coach. Bedanya jauh banget. Terus, Coach, kalau kita mau naik ke level spiritual itu, apa jalurnya cuma satu? Soalnya kan orang beda-beda nggih. Ada yang religius banget, ada yang hidup ya susah banget, ada yang emang seneng belajar. Pripun cara kita bisa nyemplung ke level spiritual niku? Ada beberapa jalur Kak Tiwi. Ada yang lewat jalur penderitaan, karena sudah saking hancurnya hidupnya sampai nggak punya pilihan lain selain berserah. Ada jalur hidayah atau cinta, lewat ibadah dan pengabdian. Dan ada juga jalur disengaja, lewat belajar dengan guru dan latihan transendensi. Nanti di bagian selanjutnya, kita akan bahas satu persatu jalurnya. Biar sahabat semua tahu, lewat pintu manapun Anda masuk, tujuannya sama, menemukan kedamaian yang sejati. Wah, makin dalam niki bahasannya. Coach, dengar soal mengalami tadi kok rasanya batin Tiwi langsung makser nggih. Ternyata spiritual itu bukan soal pinter-pinteran teori, tapi soal rasa yang dialami sendiri. Nah, Coach, tadi Coach sebut ada 3 jalur buat nyempung ke level spiritual. Ada jalur penderitaan, hidayah, sama jalur disengaja. Tiwi penasaran sama yang pertama itu. Jalur penderitaan. Lah kok ngeri banget nih, Coach? Apa emang harus menderita dulu biar bisa pinter spiritual? Pripun iku, Coach? Mboten harus menderita Kak Tiwi. Tapi faktanya, penderitaan itu adalah guru yang paling jujur. Jalur penderitaan itu biasanya dialami orang yang sudah mentok. Sudah hancur bisnisnya, hancur rumah tangganya, atau sakit parah. Saat semua logika atau power sudah nggak jalan, dan ego atau force sudah nggak sanggup lagi melawan, disitulah mereka menyerah. Dan dalam penyerahan total itulah, mereka justru menemukan Tuhan. Mereka baru bisa memaknai kalau penderitaan itu sebenarnya adalah undangan untuk pulang ke dalam diri. Walah, jadi penderitaan itu kayak alarm yang kenceng banget ya, Coach? Biar kita bangun karena selama ini tidurnya terlalu pules. Terus kalau yang jalur hidayah itu pripun, Coach? Apa itu cuma buat orang-orang yang pilihan saja? Semua orang itu pilihan Kak Tiwi. Jalur hidayah atau jalur cinta ini biasanya lewat pengabdian. Orang yang rajin ibadah dengan rasa cinta bukan rasa takut. Orang yang suka menolong sesama tanpa pamrih. Lewat kebaikan-kebaikan itu pelan-pelan titik egonya menipis. Cahaya Tuhan jadi lebih mudah masuk. Mereka nggak butuh kejadian tragis buat sadar. Tapi lewat kasih sayang, batinnya jadi makin bening. Dan akhirnya mengalami kehadiran Sang Pencipta dalam setiap tarikan nafasnya. Indah banget nih. Jadi lewat cinta pun bisa sampai. Nah, kalau yang terakhir, Coach, jalur disengaja. Ini buat orang-orang yang gimana, Coach? Apa buat kita-kita yang lagi dengerin podcast ini juga bisa? Sangat bisa Kak Tiwi. Jalur disengaja itu adalah jalur belajar.
Kita secara sadar mencari ilmu, mencari guru spiritual, dan melatih diri lewat teknik-teknik transendensi atau meditasi. Di sini kita nggak nunggu hancur dulu. Kita juga nggak sekedar nunggu hidayah turun, tapi kita yang menjemput. Kita belajar membedah ego kita sendiri, belajar melepas identitas palsu kita, sampai akhirnya kita bisa melampaui pikiran dan perasaan. Ini jalur bagi para pencari yang serius ingin naik kelas. Hmm, jadi ada banyak pintu nggih, Coach? Lewat pintu mana saja boleh, yang penting tujuannya satu, mengalami pencerahan itu sendiri. Wah, benar-benar bikin penasaran nih, Ki Coach. Tadi Coach bilang kalau di level spiritual itu kita nggak perlu effort atau usaha yang berlebihan, tapi keajaiban malah datang sendiri. Langgih pripun niku Coach? Opo mboten malah jadi males nggih, kalau apa-apa dimudahkan? Terus keajaiban yang Coach maksud itu yang kayak gimana? Apa tiba-tiba dapat durian runtuh atau pripun, Coach? Haha, ngamesen nggih? Boten gak tiwi, buatan jadi malas. Justru kita jadi sangat produktif. Tapi produktifnya itu effortless, tanpa beban. Begini Kak Tiwi, di zona spiritual, kita itu sudah selaras dengan alam semesta, selaras dengan kehendak Sang Pencipta. Karena kita sudah letting go atau melepas ego, maka hambatan-hambatan di dalam diri itu sudah hilang. Ibaratnya kita itu seperti perahu yang tidak lagi pakai dayung dengan sekuat tenaga, tapi kita pakai layar yang ditiup angin. Kita tinggal mengarahkan, dan angin yang membawa kita sampai ke tujuan. Walah, jadi kayak dapat bantuan pusat nggih, Coach? Kita kerja secukupnya tapi hasilnya malah luar biasa, karena semesta ikut bantu. Laras, keajaibannya itu seringkali berupa kebetulan yang teratur. Misal, Kak Tiwi lagi butuh solusi buat suatu masalah. Tiba-tiba ketemu orang yang tepat di jalan. Atau lagi butuh dana. Tiba-tiba ada proyek datang dari arah yang gak disangka-sangka. Di level ini, kebahagiaan kita sudah tidak lagi tergantung pada hasil. Kita sudah bahagia duluan sebelum keinginannya tercapai. Dan anehnya, justru karena kita sudah merasa cukup dan bahagia, keinginan-keinginan itu malah jadi lebih cepat mewujud. Itulah yang saya sebut sebagai keberlimpahan sejati. Nah, jadi kuncinya itu malah di merasa cukup itu nggih, Coach? Bukan malah ngejar-ngejar terus kayak di zona force tadi. Wah, benar-benar kebalik sama logika orang umum nggih. G. Karena di spiritual kita sadar bahwa sumber segalanya itu ada di dalam, bukan di luar. Jadi kita nggak lagi diperbudak oleh keadaan. Kalau di luar lagi badai, di dalam batin kita tetap tenang. Dan ketenangan itulah yang akhirnya mengubah badai di luar jadi pelangi. Jan, mantap tenan, Coach. Tiwi dadi pengen nanya lagi. Buat latihan hariannya itu gimana, Coach? Biar kita tetap bisa nyambung sama level spiritual ini. Apa cukup dengan letting go saja? Atau ada tips praktis lainnya buat nutup obrolan kita di sesi depan? Gih Kak Tiri, nanti di bagian terakhir saya akan kasih resep sederhana yang bisa dipraktekkan setiap hari. Biar kita nggak cuma pintar teori, tapi benar-benar bisa ngerasain keajaiban itu di kehidupan nyata. Aduh, buatan kraus nggih, Coach. Kita sudah sampai di penghujung obrolan. Padahal batin Tiwi rasanya masih pengen ngangsu karuh atau menimba ilmu lebih banyak lagi sama Coach Ridwan. Tadi Coach janji mau kasih resep rahasia buat latihan harian kita di rumah. Biar kita nggak cuma sadar pas dengerin podcast ini saja, tapi bisa tetap terjaga kesadarannya pas lagi kerja, lagi masak, atau lagi ngadepin masalah. Pripun Coach, bocoran latihannya? Gih Kak Tiri, sebenarnya rahasianya itu bukan pada seberapa berat latihannya, tapi seberapa sering kita ingat. Ada 3 langkah sederhana yang bisa sahabat semua praktekkan. Yang pertama, saya menyebutnya jeda kesadaran. Setiap kali Kak Tiri ganti aktivitas, misal dari selesai mandi mau mulai dandan, atau dari meja kerja mau pergi makan, berhenti dulu 5 detik saja. Ambil nafas, dan sadari, aku ada di sini, sekarang. Itu untuk memutus rantai autopilot. Oalah, jadi kayak kasih tanda spasi nggih Coach di antara kegiatan kita, biar nggak bablas terus robotnya. Lalu yang kedua apa Coach? Yang kedua adalah terima dan lepas atau letting go. Kalau ada emosi yang nggak enak muncul di tengah hari, entah itu kesel sama teman kerja atau cemas soal uang, jangan ditolak.
Akui saja, oh, aku lagi ngerasa cemas. Terima rasanya, lalu bayangkan rasa itu menguap keluar dari tubuh. Jangan dikasih narasi atau drama tambahan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Cari rasa syukur di hal kecil. Bukan syukur karena dapat bonus besar saja, tapi syukur karena masih bisa bernafas dengan lega. Syukur karena air yang kita minum rasanya segar. Syukur adalah cara paling cepat buat narik energi kita dari zona force ke zona spiritual. Matur nuwun sangat coach. Nyes banget di hati. Jeda, lepas, dan syukur. 3 hal yang sederhana tapi kalau dilakuin beneran, pasti hidup jadi beda geh coach. Nah, sahabat kesadaran, gak kerasa kita sudah di akhir durasi. Buat teman-teman yang merasa butuh bimbingan lebih dalam, atau pengen baca lebih detail soal Map of Consciousness yang tadi dibahas Coach Ridwan, langsung saja hubungi tim Coach Ridwan di WhatsApp. Di sana sahabat semua bisa tanya-tanya soal e-book atau kelas-kelas transendensi bareng Coach Ridwan. Kak Tiwi, pesan saya terakhir, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kesadaran itu sebuah perjalanan, bukan perlombaan. Nikmati setiap prosesnya. Matur nuwun Coach Ridwan. Teman-teman, terima kasih ya sudah setia dengerin dari awal sampai akhir. Saya Tiwi pamit undur diri dulu, sampai ketemu di podcast Kesadaran Awal Bulan edisi depan dengan bahasan yang gak kalah seru. Tetap sadar, tetap bahagia, dan salam penuh keajaiban. Sugeng siang.